Oke, sekarang kita coba bahas bentuk pertama dan bentuk kedua dari persamaan eksponen. Jadi langsung kita bahas dua bentuk karena ini cukup mirip ya. Bentuk pertama ini bentuk yang sering keluar, yaitu ketika teman-teman menemukan A pangkat fx sama dengan A pangkat k ya. Jadi salah satu eksponennya, salah satu pangkatnya itu bervariabel x. Sementara basisnya atau bilangan pokoknya ini sebuah bilangan ya. Dan pangkat yang lainnya ini berupa konstanta lagi. Dengan syarat basisnya itu dia nggak boleh bernilai 1 dan basisnya positif. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika menemukan bentuk ini? Ya, simpel aja. Kalau basisnya udah sama, maka pangkatnya pun harus sama. Maka fx sama dengan k. Simpel ya. Contoh. Oke. Misalnya teman-teman mau nyari 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/8. Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini? Gimana? Ya, kita buat ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama perpangkatan sebagaimana pola yang ada di sini. Kita buat dua-duanya berupa perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ini yang perlu teman-teman pikirkan. Kira-kira basisnya bisa kita buat berapa nih biar sama? Ada 4, ada 8. Oh, kita jadikan 2 gitu. 4 ini kita ubah. Teman-teman harus tahu sifat eksponen ya. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2x tambah 1. 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3. Ya enggak? Nah, kita gunakan sifat ini. Kalau ada 1 per A pangkat N itu sama dengan apa? A pangkat negatif N. Nah, kita gunakan sifat ini. Jadi ruas kanannya itu kita peroleh menjadi 2 pangkat negatif 3. Untuk ruas kiri, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Pangkatnya diapain? Kita kalikan A pangkat MN. Ya enggak? Jadi ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali 2x itu 4x. 2 kali 1, 2. Nah, ketika teman-teman udah menemukan basisnya sama, ya, bilangan pokoknya sama, kita apa? Kita lihat pangkatnya aja. Kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat k, maka fx sama dengan k. Jadi kita ambil pangkatnya aja. 2x tambah 2 sama dengan negatif 3. Jadi 2x-nya gimana? 2x sama dengan negatif 3 kurangi 2. Ya enggak? Negatif 5. X-nya apa? Ya, negatif 5 kita bagi 2. Negatif 5/2. Simpel kan? Ya, itu bentuk pertama. Nah, bentuk kedua nggak jauh beda dengan bentuk pertama. Nanti ada beberapa contoh ya. Untuk dua bentuk ini akan ada cukup banyak contoh. Saya ambil juga dari seleksi PTN. Nah, bentuk kedua, ketika pangkatnya dua-duanya bervariabel x. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini basisnya sama-sama A. Dengan syarat basisnya tidak boleh bernilai 1 ya. Dan basisnya positif. Maka gimana? Ya, sama aja dengan yang tadi. Ketika basisnya sama, ya pangkatnya sama. Kita ambil pangkatnya aja. Maka pangkatnya sama. Fx sama dengan gx. Gitu ya. Cuman bedanya nggak terlalu signifikan sih. Yang tadi bentuk 1 itu salah satu pangkatnya bervariabel x, yang satu lagi enggak. Kayak contoh yang tadi ya. Kalau yang bentuk kedua, basisnya sama dan dua-duanya pangkatnya itu bervariabel x. Contoh. Nih, contoh untuk bentuk kedua. Contoh. Kita akan mencari nilai x dari akar gimana ya? 9 pangkat 2x tambah 1 misalnya. Ini mengarang bebas aja soalnya. Tapi nanti ada contoh soal seleksi PTN ya. Soalnya lebih berstandar. Sama dengan berapa? 27 pangkat x min 5. Misalkan seperti ini. Ya. Ayo, kira-kira basis yang kita gunakan berapa tuh? Nah, sifat-sifatnya apa? Sifat-sifat yang kita pakai di sini. Ketika teman-teman menemukan bentuk akar, ubah bentuk akarnya menjadi pangkat. Oke? Ingat, kita akan merubah ruas kiri dan ruas kanan ke bentuk pangkat. Kita gunakan sifat ini.
Kalau A pangkat M, indeks akarnya N, ini akan menjadi A pangkat M per N. Ya. Oke. M per N. Gitu, bro. Nah, kalau ini indeksnya kok nggak ada. Di akar itu kalau indeksnya nggak ditulis, itu artinya indeksnya 2. Ini akar kuadrat. Jadi kalau kita tulis ke bentuk pangkat, ini akan menjadi 9 pangkat 2x tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 27. Langsung aja kita ubah basisnya ke basis 3 ya. 27 kita ubah ke 3 pangkat 3 dipangkatkan x min 5. 9 juga ini kita ubah ke 3 pangkat 2. Ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2x tambah 1 per 2 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapain bro? Dikali ya, akan menjadi 3x min 5. Paham ya? Min 15. Wah, kurang fokus. 3 kali x 3x, 3 kali negatif 5, negatif 15 kan. Nah ini 2 kali 2x tambah 1 lalu dibagi 2. Dikali 2 lalu dibagi 2 ya, coret aja 2-nya. Ya, jadi kita peroleh 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3x min 15. Jelas ya? Nah ini udah memenuhi bentuk kedua, basisnya udah sama. Cuman pangkat di ruas kiri dan ruas kanan dia bervariabel x, itu yang membedakan dengan bentuk 1. Tapi prosesnya sama aja sih, kita ambil pangkatnya aja kalau basisnya udah sama. 2x tambah 1 sama dengan 3x min 15. Ya, kita kumpulkan x dengan x lagi. 2x min 3x sama dengan negatif 15 kurang 1. Ini berapa? Negatif x, ya enggak? Negatif x sama dengan negatif 16. Jadi kalau gitu x-nya gimana? Kita kali negatif 1 kedua ruas. X-nya adalah positif 16. Dapat. Ya. Oke, sementara bentuk 1 dan bentuk 2. Kita ke contoh soal yang lebih lengkap lagi sekarang. Ini konsepnya ya, gampang. Pokoknya ketika basisnya sama, teman-teman ambil pangkatnya aja. Jadi kalau basisnya beda nih, usahakan teman-teman ubah biar basisnya sama, gunakan sifat-sifat eksponen yang udah teman-teman pelajari. Oke, sekarang kita coba contoh pertama. Ini ada soal SPMB 2003 Regional 1. Ini soal seleksi PTN ya. SPMB itu kalau sekarang itu UTBK atau SBMPTN. Ya. Ini soalnya nggak terlalu susah. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat X tambah 5. Ya. Gimana tuh? Ya, kita buat basisnya sama aja. Kita jadikan basisnya sama. Kalau ini 3, ini kan udah sederhana. Jadi kita tinggal mengubah si 27-nya menjadi 3 pangkat 3. Saya tulis ulang. 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan, nah ini saya ubah dulu menggunakan ke bentuk pangkat ya, menggunakan sifat ini. A pangkat M, indeks N akan menjadi A pangkat M per N gitu. Ini akan menjadi 27 pangkat X tambah 5 per 3. Jelas ya? Nah kita samakan basisnya sekarang. 27-nya kita ubah. 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi X tambah 5 per 3. Nah ini 3 kali X tambah 5 lalu dibagi 3 kali 3 lalu bagi 3 ya, kita coret aja. Nggak berubah kan nilainya? Ya. Jadi 3 pangkat 2X tambah 3 itu sama dengan 3 pangkat X tambah 5. Gimana? Basisnya kan udah sama, kita ambil pangkatnya aja. 2X tambah 3 sama dengan X tambah 5. Jadi 2X dikurangi X sama dengan 5 kurangi berapa? Kurangi 3. 2X dikurangi X, X sama dengan berapa? 2. Jawabannya X sama dengan 2. Nilai X yang memenuhi kan? Jadi jawabannya adalah E. Oke, contoh kedua. Saya ambil soal SPMB lagi. Ini soal SPMB tahun 2004 Regional 2. Nilai X yang memenuhi persamaan akar 2 pangkat 6X min 4 sama dengan 1/4 pangkat X min 9. Ya, caranya sama. Kita jadikan pangkatnya sama, basisnya sama ya. Akar 2 ini sama, ini indeksnya berapa? Indeks akarnya ini kan 2. Ini pangkatnya kan pangkat 1. Jadi akar 2 ini sama aja dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah dipangkatkan lagi berapa? 6X min 4. Ya. Sama dengan 1/4. 1/4 itu kan sama aja dengan 1/2 pangkat 2. Ya enggak bro? Dipangkatkan X min 9.
Nah, gunakan sifat 1/A pangkat N sama aja dengan A pangkat negatif N. Kita pakai sifat ini, ya. Nah, benar, yang ini gimana tuh? Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Pangkatnya diapain? Pangkatnya dikalikan ya. M kali N. Jadi yang ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya kita kalikan. Menjadi 2 pangkat setengah kali 6X. 3X. Setengah kali min 4. Min 2. Sama dengan ini berapa? 2 pangkat negatif 2 jadinya. Dipangkatkan X min 9 ya. Jadi 2 pangkat 3X min 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 kali X negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 9 plus 18. Nah, basisnya kan udah sama. Kita ambil pangkatnya sekarang. 3X min 2 sama dengan min 2X tambah 18. Jadi kita kumpulkan X dengan X lagi. 3X tambah 2X sama dengan 18. Ini min 2 berarti jadi plus 2. Ya. Gitu. Ini berapa? 5X sama dengan 20. Kalau gitu X-nya berapa? X-nya adalah 20 kita bagi 5. X-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada soal UGM 2003 atau sekarang lebih dikenalnya UTUL UGM ya, ujian tulis Universitas Gadjah Mada. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/25 pangkat X min 2,5 sama dengan akar dari 625 per 5 pangkat 2 min X. Oke, 1/25 itu kan 1/5 pangkat 2 kan. Ya enggak? 1/25 itu sama aja dengan 1/5 pangkat 2. Ini menggunakan sifat eksponen menjadi 5 pangkat negatif 2. Paham enggak? Paham ya? Ini saya ubah menjadi 5 pangkat negatif 2 dipangkatkan berapa? X min 2,5. Sama dengan 625. Kita ubah menjadi 5 pangkat berapa bro? Pangkat 4 ya. Per 5 pangkat 2 min X. Oke. Nah, ruas kiri bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya kita kalikan. Ini akan menjadi 5 pangkat negatif 2 kali X. Negatif 2X. Negatif 2 kali negatif kali min 2,5. Berapa? 2,5 kali 2 berapa? 5 ya. Jadi plus 5. Sama dengan akar. Nah, ini dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya diapain tuh? A pangkat M dibagi A pangkat N. Ayo, pangkatnya diapain? Dikurangi ya. M min N. Jadi ini pangkatnya kita kurangi. Menjadi 5 pangkat 4 dikurangi 2. Berapa? 2. Kemudian dikurangi min X. Dikurangi min itu kan jadi plus ya. Jadi plus X, paham nggak? Atau kalau saya tulis gini nih, 5 pangkat 4 dikurangi 2 min X, paham nggak kalau tulis gini? Jadi 5 pangkat min kali plus, kalau saya buka kurungnya ini 4 min 2, min kali min jadi plus kan, plus X, ya nggak? 4 dikurangi 2 jadi 2 plus X. Ini indeksnya berapa? Ini indeksnya 2 ya, kita ubah ke bentuk pangkat. 5 pangkat min 2X tambah 5 sama dengan 5 pangkat 2 tambah X per 2. Nah, sekarang basisnya udah sama. Kita ambil pangkatnya aja. Ya. Min 2X tambah 5 sama dengan 2 tambah X per 2. Nah, kita ingin menghilangkan 2 di ruas kanan sebagai pembagi ya. Caranya gimana? Kedua ruas kita kali 2 aja. Min 2X tambah 5 kita kali 2 menjadi min 4X tambah 10. Paham ya? Yang ruas kanan 2 tambah X per 2 kita kali 2. Ya jadi 2 tambah X. Oke, kita kumpulkan X dengan X lagi. Jadi min 4X kurangi X sama dengan 2 kurangi 10. Jadi negatif 5X sama dengan negatif 8. Kalau gitu X-nya berapa? Negatif 8 dibagi negatif 5. Ya positif 8 per 5. Jadi jawabannya 8 per 5. B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang benar-benar ingin mengerti ya, sebaiknya begitu saya kasih soal, ini jangan lihat dulu pembahasannya. Videonya di pause dulu, dicoba dulu sendiri. Nah, kalau mentok, kalau stuck, baru lihat pembahasannya. Atau kalau kalian udah dapat jawabannya,
baru lihat pembahasannya untuk membandingkan apakah caranya sama atau apakah hasilnya sama, seperti itu. Tapi kalau caranya sebenarnya nggak mutlak harus kayak gitu ya, fleksibel aja. Yang penting kita prosesnya benar, hasilnya sama. Oke. Nah, kita bahas ini soal SPMB 2004 regional 3. Gimana caranya? Akar dari 1/3 pangkat min 2x tambah 2 sama dengan 81. Nah, kita gunakan sifat ini dulu. 1/A pangkat n itu sama dengan A pangkat negatif n. Ya enggak? Ini sifat pertama yang kita pakai. Jadi ini akan menjadi, ini kan 1/3 pangkat min 2x tambah 2. Ini akan menjadi akar, kita ubah dulu yang dalam akarnya ini. Menjadi 3 pangkat kali negatif ya. Min 2x tambah 2. Itu akan menjadi positif 2x kurang 2. 2x kurang 2. Ngerti ya? Pakai sifat yang ini. Oke. Kemudian sama dengan 81 ya, kita samain aja lah basisnya. 81 itu 3 pangkat berapa coba? 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita ubah akarnya ke bentuk pangkat. A pangkat M indeksnya N akan menjadi A pangkat M per N. Ini indeksnya berapa? Akar kuadrat, indeksnya 2. 3 pangkat 2x min 2 per 2 sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Atau 3 pangkat 2x min 2 dibagi 2. Berapa? 2x dibagi 2 kan x. Min 2 dibagi 2 min 1. Sama dengan 3 pangkat 4 kan simpel ya. Ambil pangkatnya aja sekarang. X min 1 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi X-nya sabaraha? Ya 4 tambah 1. X-nya itu 5. Jawabannya adalah E. Oke, contoh berikutnya. Ini ada soal SPMB tahun 2004 regional 3. Penyelesaian dari 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 1 per akar 8 pangkat x tambah 1. Ya. Kita jadikan basisnya 2 ya. Jadi yang ruas kiri ini tetap aja 2 pangkat berapa? 2x tambah 2. Sama dengan, nah yang ini akan menjadi 1 per, saya biarkan 8 aja dulu deh basisnya. Ini akan menjadi, nah ubah ke pangkat ya. X tambah 1 per, indeksnya kan 2 per 2. Jelas ya? Nah baik. Kemudian kita gunakan sifat 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kita gunakan sifat ini akan menjadi 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 8 pangkat min x tambah 1 per 2. Jelas ya? Kemudian kita samakan basisnya sekarang. 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3. Dipangkatkan negatif x tambah 1 per 2. Jadi, atau negatifnya teman-teman langsung kalikan ke bagian atas boleh ya. Ini langsung aja kita kalikan ya. Jadi min kali x itu min x min kali 1 min 1 per 2. Nah gini juga boleh nulisnya. Atau mau negatifnya di tengah, di antara pembilang dan penyebut boleh. Oke. 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya kan kita kalikan. Kalau ngaliin itu ke bagian atasnya aja, ke pembilangnya aja ya. 3 kali min x min 3x, 3 kali min 1 min 3 per 2. Nah, kan basisnya udah sama, ambil pangkatnya aja. 2x tambah 2 sama dengan min 3x min 3 per 2. Kita kali 2 kedua ruas untuk menghilangkan penyebut di ruas kanan. Kita kali 2. 2x tambah 2 kita kali 2 menjadi 4x tambah 4 sama dengan ruas kanannya min 3x min 3 kali 2 menjadi min 3x min 3. Kumpulkan x-nya 4x tambah 3x sama dengan min 3 kurang 4. Berapa? 7x sama dengan negatif 7. Jadi x-nya berapa? X-nya adalah negatif 7 dibagi 7, yaitu negatif 1. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Di sini ada soal SNMPTN tahun 2008. Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 5 min X per 8 sama dengan 1 per 2 pangkat 2X tambah 1. Nah, gimana tuh? Basisnya kita jadikan 2 ya. Di sini kan ada 4, ada 8, ada 2 ya. Kita jadikan basisnya 2.
Yang ini 4 ini kita jadikan 2 pangkat 2. 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 min X per berapa coba? Langsung aja kita ubah ke pangkat ya. Indeksnya di sini 3, berarti per 3. Paham ya? Lalu bawahnya 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sama dengan yang ini gimana? Akan menjadi 2 pangkat negatif 2X tambah 1. Jelas ya sifat yang dipakai. Oke. Nah, yang atas, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kan kita kalikan. Akan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. 10 min 2 kali X. 2X per 3. Kemudian dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat ini. Langsung aja kita kalikan negatif kali positif. Ini negatif 2X. Negatif kali positif min 1. Nah, yang kiri ini kan dibagi. Pembagian, basisnya sama-sama 2. Berarti pangkatnya diapain? Pangkatnya kita kurangi. Oke, pangkatnya kita kurangi. Menjadi 2 pangkat 10 min 2X per 3 dikurangi berapa? Kurangi 3. Sama dengan 2 pangkat min 2X kurang 1. Nah, karena basisnya udah sama, kita ambil pangkatnya aja sekarang. 10 min 2X per 3 dikurangi 3 sama dengan min 2X kurang 1. Negatif 3. Kedua ruas kita tambah 3 ya. Jadi 10 min 2X per 3 sama dengan, ini berapa? Min 2X min 1 tambah 3. Jadi plus 2. Sekarang kedua ruas kita kali 3 untuk menghilangkan 3 di ruas kiri sebagai penyebut. Kita kali 3. Jadi 10 min 2X sama dengan 3 kali min 2X min 6X. 3 kali 2 plus 6. Sekarang kita kumpulkan X dengan X. Min 2X tambah 6X sama dengan 6 kurang berapa? Kurangi 10. Ini berapa? 4X sama dengan berapa? Negatif 4. Jadi X-nya negatif 4 dibagi 4. Negatif 1. X-nya adalah negatif 1B. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh ke-7. Ada soal, maaf ini salah ketik kayaknya ya. Bukan SMPB tapi SPMB harusnya. SPMB 2006 regional 1. Nilai X yang memenuhi akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan lagi X sama dengan 2 pangkat X kuadrat kali akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan negatif 10. Gimana tuh? Nah, yang akar pangkat 3 dari 2 itu sama aja dengan 2 pangkat sepertiga kan. 2 pangkat 1 per 3 lalu dipangkatkan lagi X sama dengan 2 pangkat X kuadrat lalu kali 2 pangkat 1 per 3 juga dipangkatkan negatif 10. Ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali. Maka ini akan menjadi 2 pangkat sepertiga kali X. Ya, sepertiga X atau boleh juga teman-teman tulisnya X per 3 boleh. X per 3 mau sepertiga X juga sama aja. 2 pangkat X kuadrat kali 2 pangkat 1 per 3 kali negatif 10. Negatif 10 per 3. Gitu ya. Nah, yang ruas kanan di sana kan ada perkalian yang basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlah. Ini akan menjadi 2 pangkat X kuadrat ditambah min 10 per 3. Jadi kurangi 10 per 3. Jelas ya? Nah, sekarang kita ambil pangkatnya aja karena basisnya udah sama. X per 3 sama dengan X kuadrat min 10 per 3. Oke. Nah, sekarang kedua ruas kita kali 3 aja. Ya, kedua ruas kita kali 3 aja. X per 3 kali 3 jadi X. Ini akan menjadi 3X kuadrat min 10 per 3 kali 3, 10. Ini bisa kita tulis 3X kuadrat min X min 10 sama dengan 0. Ya. Ini kita faktorkan. Tahu ya cara faktorinnya. Ini A-nya tuh 3, B-nya min 1, C-nya min 10. Kita jadikan 1 per A, yaitu 1 per 3. AX, 3X, 3X. Kalau A-nya 5, berarti 1 per 5, 5X, 5X gitu. Kemudian teman-teman cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, negatif 1.
Kalau dikalikan hasilnya A kali C. 3 kali min 10 min 30. Ayo, berapa tuh? Negatif 6 plus 5 ya. Negatif 6 plus 5 min 6 plus 5. Jadi kita dapat sepertiga kali 3. X itu kan X. Sepertiga kali min 6 itu min 2. Kemudian ini 3X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya 2. Atau 3X tambah 5 sama dengan 0. X-nya negatif 5 per 3. Ya, negatif 5 per 3 itu sama aja dengan negatif 1/2 per 3 ya. Negatif 1/2 per 3. Jadi negatif 1/2 per 3 atau 2. Negatif 1/2 per 3 atau 2. C ya.